Sistem Informasi Akademik SMPN Ukajen berbasis web. Teknologi informasi telah banyak memberikan kontribusi bagi kemajuan di bidang usaha dan pendidikan. Sekolah merupakan salah satu tempat bagi para siswa untuk menuntut ilmu. SMPN Ukajen merupakan salah satu sekolah menengah pertama swasta di Kabupaten Pekalongan. Sistem yang berjalan saat ini di SMPN Ukajen adalah penyebaran informasi masih konvensional dengan menggunakan brosur dan spanduk. Bukti pembayaran masih berupa kartu SPP. Orang tua sulit dalam mengecek pembayaran SPP anaknya. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka SMPN Ukajen memerlukan sistem informasi yang dapat memberikan informasi sekolah, kegiatan akademik, dan pembayaran SPP yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun oleh orang tua siswa, dan masyarakat. Memperkenalkan Sistem Informasi Akademik SMPN Ukajen. Ini merupakan tampilan website untuk menu sarana prasarana. Selanjutnya adalah tampilan untuk menu visi dan misi. Ini merupakan tampilan sambutan kepala sekolah. Ini adalah tampilan untuk menu pegawai. Ini merupakan tampilan menu prestasi. Ini merupakan tampilan menu ekstrakurikuler. Ini merupakan tampilan menu berita. Ini merupakan tampilan menu kontak. Ini merupakan menu tampilan login orang tua. Ini merupakan tampilan detail pembayaran. Ini merupakan form pembayaran pada admin. Berikut adalah tampilan untuk halaman website dari SMPN Ukajen, di mana di sini kita dapat melihat ada data berita, kemudian data ekstrakurikuler, data prestasi, dan alamat dari SMPN Ukajen itu sendiri serta jadwal sholat. Dan setelah itu untuk menu-menu lainnya itu hampir sama dengan website sekolah yang lainnya, yaitu ada menu profil sekolah meliputi profil, visi misi, sarana prasarana, dan sambutan kepala sekolah. Kemudian ada menu di bagian berita. Di menu bagian berita ini sangatlah amat penting karena di sini kita dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang informasi terbaru apa saja yang ada di SMPN Ukajen itu. Misal informasi tentang penerimaan peserta didik baru, di mana nanti untuk informasi dalam penerimaan peserta didik baru bisa diakses melalui informasi berita yang berada di website, sehingga orang tua nantinya tidak perlu ke sekolahan terlebih dahulu untuk mencari informasi. Dengan seperti itu diharapkan nanti website ini dapat membantu berkembangnya SMPN Ukajen menjadi lebih baik dan dapat dikenal luas oleh masyarakat umum. Kemudian di sini kita juga dapat melihat melihat berita berdasarkan yang paling banyak dicari atau dibaca, dan kita juga dapat melihat berita berdasarkan kategori.
Kemudian selanjutnya yaitu ada kepegawaian, di mana dalam kepegawaian ini di dalamnya terdapat data guru dan data karyawan, sehingga nanti untuk siswa yang baru bisa melihat nama guru di sebelah sini dan ini untuk nama karyawan yang ada di SMPN Ukajen. Kemudian di menu siswa terdapat data ekstrakurikuler dan data prestasi. Di sini diharapkan nantinya masyarakat dapat tahu prestasi apa saja serta ekstra apa saja yang sudah ada di SMPN Ukajen. Setelah itu kita masuk ke bagian login. Di sini fungsi login ini digunakan untuk login orang tua dalam mengecek pembayaran SPP anaknya, yaitu misalkan di sini kita inputkan NIS. Pertama inputkan NIS sesuai NIS dari siswa, kemudian password. Nah, setelah ini maka akan masuk, ketika benar maka dia akan masuk ke detail pembayaran siswa. Di sini ada detail siswa meliputi NIS, nama siswa, kelas dan tahun ajarannya. Kemudian di sini juga terdapat data pembayaran siswa dengan status lunas dan belum lunas serta jumlah nominal tagihan yang harus dibayarkan oleh siswa. Sehingga orang tua yang jauh atau berada di luar kota tidak perlu lagi jauh-jauh atau kesulitan dalam mengecek pembayaran SPP anaknya tersebut. Sehingga diharapkan dengan adanya ini dapat membantu orang tua siswa dalam mengecek pembayaran SPP nantinya. Setelah ini kita juga bisa, setelah selesai mengecek data, bisa keluar. Nah, kemudian kita masuk ke bagian kontak. Di sini kontak tertera alamat, email dan nomor telepon serta alamat dari SMPN Ukajen, sehingga nanti mempermudah masyarakat dalam mengetahui posisi di mana SMPN Ukajen berada. Dan setelah ini kita akan menuju ke halaman admin. Dan tinggal ketikkan /admin, maka dia akan diarahkan untuk login. Kita pertama untuk login, admin harus sudah didaftarkan namanya, username-nya, kemudian isi password-nya. Dan login. Nah, di sini kita dapat lihat di data admin atau halaman admin ini, admin dapat mengelola data website dan data pembayaran siswa, di mana data website ini digunakan untuk mengelola informasi seputar berita, kemudian fasilitas sekolah, prestasi, pegawai, profil, ekstrakurikuler, slider, kontak. Kemudian di data pembayaran, admin juga dapat mengelola untuk pembayaran SPP, mulai dari menginputkan data siswa, data kelas, tahun ajaran, dan admin juga dapat memindahkan kelas siswa, sehingga mempermudah kinerja admin. Dan mengelola jenis pembayaran. Jadi misal saja nanti di tahun berapa ada perubahan pembayaran, maka bisa diatur di bagian jenis pembayaran ini. Kemudian di data pembayaran, di sini admin dapat mengelola pembayaran dari siswa itu sendiri atau mengecek pembayaran siswa yang dicari. Misal ini siswa dengan nama Teguh Jaka Santoso, dia sudah 2 kali melakukan pembayaran. Nah, di sini ketika sudah melakukan pembayaran, nanti admin dapat mencetak invoice atau bukti pembayaran. Kemudian admin juga dapat membatalkan
pembayaran dengan mengklik edit. Nanti masuk ke form untuk membatalkan pembayaran. Nah, ketika lunas pembayaran setelah dibayarkan, maka dia akan muncul tanggal pembayaran dan statusnya lunas. Jika belum, maka statusnya belum terbayar dan masih harus mengklik button bayar ini. Nah, seperti ini untuk membayar. Ini untuk membayar, misalnya kita isikan 100.000 sesuai jumlahnya kurang. Kenapa? Karena di sini total tagihannya adalah 200.000, maka di sini kita harus inputkan senilai nominal yang ditentukan. Ya. Nah, maka di sini akan muncul tanggal saat pembayaran dan statusnya lunas. Ketika ingin membatalkan, maka tinggal edit dan batalkan pembayaran. Dan status pun kembali harus membayar lagi, seperti itu. Kemudian setelah itu admin juga diberikan fitur cetak laporan, di mana cetak laporan ini berfungsi untuk memberikan laporan kepada kepala sekolah, baik itu data pembayaran per kelas maupun seluruh kelas. Jadi itu mau sangat mempermudah bagi admin ketika membutuhkan data secara mendadak, admin bisa langsung mencetaknya dengan mengakses halaman adminnya, seperti itu. Nah, di sini ini untuk mencetak data per kelas. Jadi nanti di sini untuk mencetak data per kelas, di mana nanti kelas tersebut siapa saja atau kekurangannya berapa, itu nanti akan ada di sini. Nah, untuk yang cetak seluruh laporan ini nanti cetaknya berdasarkan kelas. Misal kelas 7A, dia sudah membayar dengan jumlah misal 100.000 dan jumlah tagihannya sekian, berarti kan masih ada kekurangan, seperti itu. Selain untuk memberi laporan, juga ketika misal ada rapat dengan wali murid, admin bisa langsung saja mengakses ke website tanpa harus ke kantor atau apa, yang intinya keperluannya mendadak, seperti itu. Nah, di sini admin juga bisa menambahkan admin lain. Mungkin ketika pembayaran padat, admin bisa menambahkan admin lain untuk membantunya, seperti itu. Mungkin itu saja fitur yang mungkin saat ini ada di sistem pembayaran, yaitu di sistem pembayaran ini ada dua sistem, yaitu ada pengaturan untuk websitenya dan pengaturan untuk pembayarannya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.